Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Mas Yogo Pramono. Sahabat Anda untuk belajar Accurate aplikasi komputer akuntansi top brand Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan setup awal database. Ketika kita memulai pekerjaan di komputer akuntansi, maka langkah pertama adalah melakukan setup database. Nah, kita akan belajar dengan studi kasus PT Jova Tekno untuk basic setup. Ini studi kasusnya akan kita pelajari dan akan kita input ke dalam Accurate, mulai dari identitas umum dan identitas pajak, informasi kas bank, informasi pelanggan, informasi pemasok, kemudian informasi barang, informasi jasa, kemudian syarat pembayaran dan pajak, kemudian yang terakhir adalah informasi aset tetap. Tujuan basic setup ini adalah untuk memasukkan saldo awal akun-akun buku besar di Accurate agar nanti bisa menyajikan neraca awal atau neraca saldo awal laporan keuangan pada periode saat perusahaan menggunakan Accurate untuk memulai pencatatan transaksi keuangannya. Baik, akan kita mulai di studi kasusnya. Sahabat-sahabat bisa membuka Accurate-nya ya. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Kita jeda sebentar. Kita mulai dengan mengklik icon Accurate Education. Silakan dicari di komputer masing-masing. Klik. Ya, ini tampilan awal Accurate 5. Accurate Desktop, Accurate yang diinstal di desktop. Kita akan memulai. Langkah pertama adalah membuat file database. Klik icon paling kiri. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan file database kita. Klik titik 3 ini di kotak ini. PT, kita beri nama Jova. Klik create. Ada konfirmasi penyimpanan database kita. Klik OK. Tunggu Accurate menyiapkan database-nya. Demikian cara kita untuk membuat file database di Accurate 5. Kalau kita ingin keluar, di sini ada berkas. Ini kita isi dulu. Loginnya diisi dengan supervisor. Baik username maupun password isinya supervisor. Bisa huruf besar semua, bisa kata huruf kecil semua. Ini tampilan awal selamat datang di Accurate. Berarti kita sudah sukses membuat file database. Untuk keluar dari database, klik berkas, kemudian pilih keluar. Close, confirm tutup data, yes. Anda yang menyimpannya, yes. Anda membackup, yes. Backup telah selesai. Tadi kita belajar sesi pertama, yaitu membuat file database. Kemudian bagaimana untuk memanggilnya kembali untuk kita mengerjakan setup awal? Langkahnya, Accurate-nya dibuka kembali di Accurate-nya.
Untuk memanggil file database yang pernah kita buat, Anda gunakan ikon yang kedua. Klik buka data perusahaan, cari filenya. Tadi saya nyimpannya di D, folder fiskal dokumen, buku-buku, kemudian accurate, diklat accurate 2024. Ini filenya PT Jova Tekno 2024. Saya buka, klik buka. Oke. Ini cara kita memanggil file database yang pernah kita buat sebelumnya. Ya. Kita login lagi dengan supervisor. Kita akan melakukan setup database. Accurate bisa menggunakan dua bahasa, melayani Anda dengan dua bahasa. Anda prefer yang mana? Apakah prefer bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dan ini bisa kita ubah setiap saat dari Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Baik, untuk pembelajaran pertama ini di setup database, setup standar, kita akan belajar menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian klik lanjut. Ini saya jadikan dua layar biar pembaca, pemirsa bisa mengikuti dengan baik antara studi kasus dengan prosesnya ya. Saya besarkan dikit 80. Ya, 85 ya. Ya 85 sudah bisa, masih bisa. Nah, semoga sama-sama terbaca ya. Kita pilih tipe persiapan standar. Di persiapan standar, data-data yang harus ada minimal ini: saldo kas, buku piutang, utang pemasok, barang dan jasa. Di PT Jova memiliki data-data. Yang pertama ini data identitas perusahaan, data umum dan data pajak, informasi kas dan bank, info pelanggan, informasi pemasok, informasi barang, jasa, syarat pembayaran, dan memiliki aset tetap. Nah, data-data ini akan kita inputkan secara berurutan sesuai dengan SOP Accurate ke dalam persiapan standar. Langkah selanjutnya klik lanjut. Dengan menggunakan persiapan standar, Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai prosesor umum seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun. Apakah ada yang melanjutkan? Jadi kalau menggunakan setup standar, kita menggunakan akun default yang disediakan Accurate. Tetapi kalau nanti perusahaan memiliki kebijakan menyusun akun sendiri, maka yang dipakai bukan setup standar tapi nanti setup mahir. Karena kita belajar setup standar, maka kita klik yes. Ada konfirmasi membuat data-data default, mohon ditunggu. Nanti sudah ada data mata uang terisi, pelanggan umum terisi, pemasok umum terisi, barang-barang default Accurate akan terisi. Termasuk daftar akun juga terisi. Sudah ada akun dari kas sampai dengan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain. Langkah pertama, kita diminta untuk mengisikan informasi perusahaan dan mata uang. Ini datanya, kita ketikkan PT Jova Tekno, saya tambahin 2024. Alamat Jalan Berdikari 2, Karanganyar, Jawa Tengah, kalau mau lengkap. Kemudian tanggal mulai tutup buku, di soal tertulis, ini saya edit soalnya dulu ya biar tanggalnya 31. Saya editnya dulu. Lupa belum diedit. Ke 1 Desember 2022.
Ini 31 Desember 2022. Sebentar baru proses ya. Laporan bisa kadang 1 Januari 2023 ikut aja kebijakan perusahaan. Di soal 31 Desember 22 kita tulis 31 Desember 22. Ini yang disebut default tadi sudah diisi oleh Accurate, mata uang utamanya rupiah. Klik lanjut. Langkah berikutnya Anda diminta untuk mengisikan informasi kas dan bank. Oh ya, sebelum mengisinya, karena perusahaan kita punya data pajak, ini banyak NPWP, NPWKP, dan nomor seri faktur pajak. Maka untuk melengkapkannya ke dalam Accurate, langkahnya klik persiapan. Di sini ada informasi perusahaan. Kita isikan. Kode pos juga ada diisi ya, tapi ini kita isikan yang pajak. Yang pajak. Nomor seri faktur pajak sudah ada di sini. Ini. Udah, sebentar ya. NPWP kita copy. NPWKP kita copy. Tanggalnya 01/01/2015. Kode cabang kita isikan 000 karena tidak punya cabang. Jenis usaha perdagangan dan servis komputer. Kalinya 52. Ini cara mengisikan informasi pajak perusahaan jika perusahaan merupakan PKP. Jika perusahaan tidak PKP tidak perlu diisi di sini ya. Kita klik OK. Ya, kita lanjut ke memasukkan data kedua yaitu informasi kas dan bank. Kas kita ketik di sini PT Kas. Tanggal saldo diedit manual 31/12/22. Oh, tanggal saya keliru. 31. Saldonya 3 juta. Kemudian yang kedua, Bank Syariah Indonesia. Input manual 31/12/22. Saldonya 750 juta. Enter. Sampai total saldo di bawah ini 753. Selanjutnya memasukkan data pelanggan. Langkah ketiga. Di soal ada pelanggan umum PT Makmur Kurnia Abadi. Perhatikan baik-baik cara menginputkannya. Pelanggan umum sudah ada. Ini tidak perlu kita ubah. Tekan enter untuk pastikan kursor atau selnya berada di bawah pelanggan umum. Ketikkan PT Makmur Timur. Kemudian di kolom di bagian kanan, ini saya lebarkan sedikit, ada tombol saldo awal. Klik tombol saldo awal untuk memasukkan saldo awal PT Makmur Timur, nomor faktur, tanggal faktur, dan saldo piutangnya. Kita klik. Sebentar, ini hilang Makmur Timurnya.
klik saldonya, masukkan nomor fakturnya SI garing 12 garing 115. Tanggal fakturnya 31/12/2012 sudah 31.500 ya. Kita klik OK, enter sampai tombol atau warna birunya berada di bawah PT Makmur Timur. Kita ketikkan PT Kurnia Abadi. Sebentar ya. Kita klik tombol saldo awal. Di soal Kurnia Abadi punya dua saldo, dua nomor faktur, SI 1277, SI 1290. Kita isikan di sini dua-duanya. SI 12/77. Mohon maaf, huruf besar ya. Tanggal 27/12/22. Saldonya 12 juta. Kemudian SI 90, tanggal 30/12/22, 18.900. Tekan enter, saldonya 3.900, klik OK, enter lagi. Saldo awal piutang kita dari dua pelanggan kita 62.400. Klik lanjut. Kita masukkan pemasok data Romawi 4 ini ya, pemasok umum Mitra Kencana Aroin. Pemasok umum sudah ada, kita tinggal masukkan yang PT Mitra Kencana. Input melalui tombol saldo awal, masukkan Mitra Kencana ada dua faktur MK889 dan MK778. Input melalui rincian saldo awal PT Mitra Kencana, dua-duanya ya. Kita isikan yang pertama MK889 30/12/22, saldonya 17.500. Faktur yang kedua MK778 tanggal 12/12/2022, saldonya 22 juta. Total saldonya 39.500, 17 tambah 22 ya. Enter. Masukkan pemasok yang kedua atau yang ketiga kalau plus pelanggan pemasok umum. Laptopnya agak melambat. Kita masukkan yang kedua PT Aroin. Klik saldo awal AR 124, tanggalnya 25/12/22, saldonya 10.700. Klik OK, enter. Saldo awal utang kita kedua pemasok kita 50.200. Klik lanjut. Kita masuk ke langkah kelima yaitu metode persediaan. Kita lanjutkan soalnya di informasi barang. Di sini PT Jova memiliki kebijakan akuntansi, metode persediaannya average. Di accurate, defaultnya accurate, tapi jika memang perusahaan menggunakan metode FIFO, di accurate juga sudah disediakan metode FIFO dengan catatan sekali pilih rata-rata ya seterusnya rata-rata, pilih FIFO ya seterusnya FIFO. Ini sudah ada warningnya, metode ini tidak dapat diganti setelah Anda mulai melakukan info transaksi. Baik, kita ikuti soalnya average, di sini sudah rata-rata. Klik lanjut. Kita masukkan informasi barangnya. Ini kita input manual ya.
K01 nama barang laptop Lenovo tertanggal 31/12/22, kuantitasnya 100, satuannya unit, tetapi di accurate hanya bisa 3 digit, maka tulisannya bukan unit, nggak bisa, bisanya UNT, unit. Harga beli 3.500.000, harga jualnya 6.800.000. K02 hard disk tanggal 31/12/22, jumlah 150 unit, UNT 335.855. Barang terakhir flash disk. PCS 50.000, harga jual 150. Ya, ini semua barang sudah kita inputkan. Klik lanjut ke data berikutnya, yaitu informasi jasa. Ini kita ketikkan J01 jasa. Nah, ini bisa kita panjangkan. Ringan. Iya. Barang dan jasa sudah kita input, kita klik lanjut. Muncul tampilan congratulations, selamat. Sekarang Anda sudah siap menggunakan accurate. Ini ringkasan data kita: nama, alamat, mata uang utama IDR, kasbah, total piutang, total hutang, rata-rata. Jika sampai langkah di sini semua sudah benar, klik selesai. Jika ada yang belum benar, klik kembali, betulkan yang belum benar. Karena sudah benar, kita klik selesai. Langkah berikutnya, kita akan data ketujuh, mengisi atau menginputkan informasi syarat dan bayaran pajak. Jika dia punya syarat dan ada PPN, kalau tanpa PPN berarti tidak perlu ada penginputan kode PPN. Kalau semuanya COD ya tidak perlu input syarat pembayaran, karena yang COD sudah default, di accurate sudah ada syarat COD. Nah, karena ini ada syarat yang berbeda, ada 30 dan 2/30 dan ada PPN, maka kita inputkan ke dalam accurate, kita buat syarat pembayaran, kemudian kita buat kode pajak. Langkahnya dari daftar. Ini kalau bahasa Inggris namanya list ya. Klik list atau daftar, daftar lain, syarat pembayaran. COD sudah ada, kita tinggal nambahkan nilai 30, 2/10 30. Klik baru, di sini ada tombol baru. Kita ketik nilai 30. Jika membayar antara 0 hari, akan dapat diskon 0, jatuh temponya 30, keterangannya net 30. Klik OK, perbarui akan ditampilkan. Kita klik baru lagi untuk menambah syarat yang kedua. Jika membayar antara 10 hari, dapat diskon 2, jatuh temponya 30, nulisnya 2/10 N 30. Kita klik OK, perbarui. Gitu cara untuk menginputkan, menambahkan syarat pembayaran ke dalam accurate dari daftar, daftar lain, syarat pembayaran. Berikutnya menambahkan pajak, langkahnya sama, daftar,
daftar lain, kode pajak. Kita klik baru karena belum ada pajaknya di sini. Klik baru. Nama kita lihat di soalnya, nama PPN. Persentasenya 11, kodenya T. Kode yang lain boleh ikut aja. PPN 11%. Kemudian kita tentukan akun untuk pencatatan PPN masukan dan keluaran. Akun pajak penjualan berarti PPN keluaran, akun pajak pembelian berarti PPN masukan. Kita klik kita pilih melalui tombol segitiga hitam ini. Klik fill, kita pilih VAT out, kemudian kita klik fill VAT in. Artinya nanti kita memerintahkan pada Accurate saat penjualan mencatat ke VAT out, saat pembelian PPN-nya ke VAT in. Klik OK. Perbarui jika sudah. Begitu caranya untuk menambahkan pajak yang lain juga demikian. Perintah selanjutnya di soal, agar nanti dalam transaksi pengusaha yang kena pajak sudah ada PPN-nya, barang yang kena pajak sudah ada PPN-nya, termasuk syarat pembayarannya sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka kita diminta untuk settinglah syarat pembayaran pajak ke pelanggan pemasok, sementara pajak ke barang dan jasa. Pertama kita lihat syarat pembayaran yang jelas. Pengusahanya PKP, pemasok pelanggan PKP, sehingga nanti ada pajaknya semua, bahwa perusahaan itu PT Arwin, Mitra Kencana dan lain-lainnya itu adalah pengusaha kena pajak. Syarat pembayarannya kita lihat tadi di soal. Untuk pelanggan syarat pembayarannya ada 30, untuk memasok syarat pembayarannya 2/10 N30. Nah, cara masukkan atau menginput syarat pembayaran pajak ke pelanggan, kita klik daftar, pilih pelanggan, kita buka pelanggannya satu persatu. Pelanggan umum, klik di termin. Pelanggan umum memang pelanggan tunai, maka syaratnya COD, tidak perlu diedit di sini. Klik tab penjualan, pajak satunya diisi PPN, agar nanti ketika ada penjualan atau penjualan kepada pelanggan umum sudah terhitung otomatis PPN-nya. Ini mau dilengkapi boleh NIK-nya, NPWP-nya, tipe pajaknya sesuai dengan kondisi real konsumen kita. Klik OK. Makmur Timur kita klik. Mohon maaf ya, laptopnya agak trouble ini. Terminnya kita klik net 30 karena di soal pelanggan net 30. Di tab penjualan pajak satunya diisi PPN. Oke. Kamu ukurnya abadi, terminnya sama net 30. Di tab penjualan untuk transaksi penjualan kena PPN 11%. Ini pelanggan sudah ya. Kita geser menyematkan syarat pembayaran pajak ke pemasok. Langkahnya klik daftar pemasok. Buka kartu pelanggan masing-masing pemasok. Ini mau diedit ke S01 juga boleh ya. Sesuai dengan data soal. Terminnya COD, pajaknya di bawah PPN, sehingga ketika kita membeli dari siapapun termasuk pelanggan umum, pemasok umum, akan ada VAT in PPN 11%. Mitra Kencana di terminnya di ini mau diedit boleh ya. S02. Terminnya diklik, COD diganti 2/10 30. Ya. Pajaknya PPN. PT Arwin juga sama, S03 ya. Terminnya diklik, COD diganti, pajak satunya diganti, ya. Pajak 2 biarkan kosong, kecuali nanti ada PPNBM, bolehlah kita buat kode pajak PPNBM. Pajak 2 di sini PPNBM. Langkah selanjutnya adalah
memasukkan PPN ke barang, asumsinya ini BKP semua, barang kena pajak, ini juga JKP, jasa kena pajak. Langkahnya daftar barang dan jasa ini. Nah, kita buka satu persatu dari jasa reparasi berat. Di penjualan pembelian diklik, nah kode pajaknya diisi T. Artinya ketika ada penjualan jasa, include di dalamnya nanti akan dihitung PPN. Ya, tim. Oke. Geser ke jasa reparasi ringan. Tab penjualan pembelian diklik. TT lagi. Ya. Barang. Kalau di barang ada dua. Kode pajak penjualan, kode pajak pembelian. VAT out, VAT in. Harddisk. T. Flash disk T. Oke. Sudah semua barang sudah. Barang kita ya J01 sampai K03. Berarti kita sudah selesai di langkah ke-7. Sekarang kita masuk langkah ke-8, menginputkan data terakhir kita yaitu informasi aset tetap. Ini saya hapus biar bersih layarnya. Di close bahasanya ya. Cara menentukan aset tetap, langkahnya daftar aktiva tetap. Kita mulai dari tipe aktiva tetap pajak. Inputkan, klik baru karena memang belum ada tipenya. Nama tipenya di sini bangunan permanen umur 20 straight line. Ketik di sini bangunan permanen. Metodenya garis lurus, umurnya 20, umur sesuai aturan pajak. Di tipe aktiva tetap pajak itu tipe aset tetap sesuai dengan aturan perpajakan. Lah PT Jova punya bangunan, punya ruko. Ruko itu kalau dipajak masuk bangunan permanen, metodenya garis lurus, umurnya 20 tahun, itu aturan pajak ya. Perbarui, masukkan yang kedua, golongan 1, straight line method, garis lurus. Nah, garis lurus, subhanallah, 4 tahun. Enter. Persentasenya sudah otomatis muncul, maka diberi warna abu-abu accurate ya. Klik OK. Perbarui. Langkah selanjutnya, masukkan tipe aset tetap menurut akuntansi nih ya. Oh, dia punya ruko, punya kendaraan. Bangunan permanen tipe aset tetap pajak, di akuntansinya tipenya ruko dan kendaraan. Langkahnya dari daftar aktiva tetap, tipe aktiva tetap. Klik baru, ketik di sini ruko. Dia punya ruko, kalau dia perpajakan masuk golongan mana? Permanen. Sudah otomatis terisi ya. Perbarui, klik baru lagi untuk yang kedua kendaraan. Di sana punya kendaraan. Nah, kendaraan ini kalau di aturan pajak ikut golongan mana? Oh, itu golongan 1. Klik OK. Perbarui. Sudah. Langkah terakhir di aset tetap, menginputkan rincian atau detail atau kartu aset tetap, daftar aset tetap. Caranya daftar aktiva tetap, daftar aktiva tetap. Ke sini. Klik baru. Kita isikan A01, tipenya ruko, namanya toko, tanggal beli tanggal pakai 12/07/2015, umur 20 tahun, metode penyusutan garis lurus sumber dana, harga perolehannya 1.500.000, akun sumber dana, akun untuk menampung saldo awal, opening balance equity, jumlahnya 1. Kita input di sini nah, Bapak Ibu, A01, tipenya ruko, Anda pilih ruko, tanggal belinya, tanggal pakai sama 12/07 15, 12/07/15. Keterangannya toko, nama bangunannya.
ruko jenisnya toko. Kuantitas 1 ini saya silang ya biar kelihatan. Kuantitas 1. Umurnya di sini 20 tahun. Tidak beda antara umur pajak dan umur akuntansi. Metode penyesuaian garis lurus. Akun aktivanya building. Ini juga building. Beban penyesuaian juga building, cari di bawah. Iya. Selanjutnya kita inputkan harga perolehannya di tab pengeluaran di sini. Klik tab pengeluaran. Masukkan di soal akun saldo awal aset tetap ke opening balance. Klik O. Bentar ya. Ini ada masalah nih. Opening balance. Masukkan saldonya 1.500.000, jangan kurang nolnya ya, enter. Di bawah pastikan nilai harga perolehannya 1.500.000, nilai bukunya 1,5. Oke, ruko sudah, simpan baru. Kita masukkan yang kendaraan A02, tipenya kendaraan, harga beli pakainya 010722 010722. Keterangannya di sini namanya pick up. Ketika di sini pick up. Kuantitasnya 1, umurnya di sini 5 tahun. Umur akuntansinya 5 tahun. Tadi umur pajaknya 4 tahun, umur akuntansinya 5 tahun. Maka nanti akan ada selisih penyusutan antara penyusutan versi akuntansi dengan versi pajak, namanya koreksi fiskal. Untuk penyusutan garis lurus vehicle akunnya, penyusutan juga vehicle, depresiasinya juga yang vehicle kendaraan ya. Kemudian kita inputkan harga perolehannya 75 juta ini ke dalam accurate menggunakan akun opening balance. Klik di tab pengeluaran. Masukkan di sini opening, tik O saja langsung, enter. 75 juta. Ya. Sudah 75 juta terisi, simpan tutup karena hanya ada 2. Ini agak lama karena komputer saya baru trouble. Kita perbarui. Sudah ada 2 aset tetap di sini. Ya. Pastikan cek kembali harga perolehan, kemudian tanggal paket, tanggal beli sampai akunnya. Semua benar. Nah, jika sudah benar, langkah terakhir adalah menghitung akumulasi penyusutan sejak tanggal pakai sampai dengan tanggal kita memulai accurate ini, tanggal 12 Juli 2015 sampai 31 Desember 22. Kalau untuk kendaraan 1 Juli 22 sampai dengan 31 Desember 2022. Langkahnya untuk menginputkan penyusutan, akumulasi penyusutan, cukup klik aktivitas periodik. Di sini ada proses akhir bulan. Aktivitas periodik proses akhir bulan. Klik proses akhir bulan, tentukan periode penyusutannya yaitu Desember, tahunnya 2022 karena tadi kita start date-nya 2022 setahap awalnya. Klik OK. Proses akhir bulan selesai. Nah, kita tinggal menyajikan laporan keuangan atau neraca saldo awal. Langkahnya, ini saya bersihkan dulu layarnya ya biar nyaman dilihat. Langkahnya, klik laporan, daftar laporan. Tunggu tampilannya ya. Mohon maaf, accurate-nya laptopnya agak lemot. Harus segera dibersihkan.
laporan keuangannya bisa menampilkan neraca boleh, tapi biasanya data awal di neraca saldo, maka kita tampilkan neraca saldo awal, klik buku besar, ada neraca saldo klasik, diklik 2 kali, kemudian isikan periode akuntansi periode laporannya. Sebentar ya, harusnya cepat kalau laptopnya tidak masalah. Ini bukan accurate-nya tapi laptopnya ya. Tanggalnya diisi 31/12/22. Ini neraca awal kita, saya besarkan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah terakhir di setup file memindahkan akun opening balance ini ke akun ekuitas. Akun ekuitas bisa ke, kalau PT ya sahamnya berapa, laba ditahan berapa. Kalau perusahaan perseorangan ya ini langsung ke modal Tuan Joko misalnya ya. Opening balance ini saldonya kredit, maka kita pindahkan ke akun modal dengan cara membuat jurnal penyesuaian. Kita akan mendapat opening balance equity dengan jumlah 2195450. Kreditnya karena bentuknya PT kita masukkan ke rekening ya. Caranya kita buat jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum, klik aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum di sini. Klik. Nomor vouchernya biarkan, tanggalnya 31/12/22. Nah, AJP atau jurnal umum boleh ya. Menutup OPE opening balance ke rekening. Maka di sini kita dapat opening, angkanya tadi 2195450 123, kreditnya rekening. Ya, jika debit kredit sudah ada saldo yang sama di bawah ini, simpan tetap. Maka kita perbarui tampilan neraca saldo kita. Nah, ini saldo per 31 Desember 22 dari Jova Tekno 2024 menggunakan setup standar. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai setup standarnya. Anda tinggal melakukan input transaksi. Selamat melanjutkan belajarnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.